Salam sehat buat kita semua, tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cermin dan pemantulan. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai lensa dengan dua topik pembahasan, yaitu mengenai pembiasan pada lensa dan yang kedua yaitu mengenai kuat lensa. Mari kita mulai bersama-sama dan perhatikanlah dengan serius. Kita akan mengawali dengan pengertian lensa. Lensa adalah benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Kemudian jenis-jenis lensa. Secara umum, lensa terbagi atas dua jenis. Yang pertama disebut dengan lensa cembung atau lensa konvergen. Apa itu lensa cembung? Lensa cembung adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan berkas sinar cahaya dan lensa cembung ini disebut juga sebagai lensa positif. Kemudian jenis yang kedua adalah lensa cekung atau disebut dengan lensa divergen. Apa itu lensa cekung? Yaitu lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat menyebarkan berkas sinar cahaya. Dan lensa cekung disebut juga dengan lensa negatif. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan utama kita, yaitu mengenai lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bersifat mengumpulkan berkas sinar yang disebut sebagai lensa konvergen. Selanjutnya mari kita perhatikan gambar sebuah lensa cembung di mana bagian tengahnya ini lebih tebal daripada bagian tepinya. Kemudian karena dia bersifat mengumpulkan sinar, maka setiap berkas sinar yang mengenai lensa cembung ini itu akan berpotongan ketika mengalami pembiasan yang terjadi di belakang lensa tersebut. Kemudian kita perhatikan bagian-bagian dari lensa cembung. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada titik fokus F1 dan F2. Kenapa ada dua titik fokus? Karena sebuah lensa itu memiliki dua permukaan yang bisa membiaskan sinar. Artinya, bagian yang sebelah kiri itu bisa membiaskan sinar dan bagian yang di sebelah kanan yang di sini itu juga bisa membiaskan sinar ketika mengenai lensa ini. Kemudian di sini ada titik O yang merupakan pusat lensa, kemudian ada P1 dan P2 yang merupakan jari-jari kelengkungan, dan R adalah merupakan nilai dari jari-jari kelengkungan daripada lensa cembung ini. Dari gambar ini kita bisa buat keterangan yaitu P1 dan P2 ya, P1 dan P2 itu merupakan titik pusat bidang lengkung daripada lensa ini. Kemudian dari P1 sampai P2 itu merupakan garis sumbu utama. Selanjutnya R1 ya dan R2 yang ini itu sama dengan nilai jari-jari kelengkungan lensa yang sama dengan O P1 ya dan O P2. Kemudian titik O merupakan titik pusat lensa. Sedangkan F1 dan F2 disebut sebagai titik fokus atau disebut juga sebagai titik api. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Pertama kita gambarkan dulu lensanya, berikut titik fokusnya dan juga sumbu utama daripada lensa. Sinar istimewa yang pertama disebutkan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama, yang ini sejajar sumbu utama,
akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Mari kita perhatikan. Sinar datang sejajar sumbu utama yang seperti ini. Ya, ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua dikatakan sinar datang melewati titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita perhatikan sinar yang datang melewati titik fokus. Yang ini maksudnya. Ya, ketika sinar datang melewati titik fokus, maka sinar itu dibiaskan sejajar sumbu utama daripada lensa. Dan yang terakhir adalah sinar istimewa yang ketiga disebutkan bahwa sinar yang datang melewati pusat optik atau titik O yang ini tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Artinya, sinar tersebut tidak mengalami pembelokan arah. Perhatikan yang berikut ini. Ya, ketika sinar datang ya melalui titik pusat lensa, maka sinar ini tidak mengalami pembelokan arah atau sinar ini diteruskan saja ke bagian sebelah kanan. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara melukis bayangan pada sebuah lensa cembung. Yang pertama, atau bayangan yang terjadi itu adalah merupakan perpotongan sinar-sinar bias yang terjadi pada lensa cembung. Ini kita misalkan sebuah lensa cembung, ada titik fokusnya, ya titik pusat, sumbu utama, dan di sini kita misalkan pada titik A itu ada sebuah benda yang tanda panahnya adalah menuju ke atas dan kita katakanlah ini menjadi sebuah benda dengan simbol B. Bagaimana caranya agar bisa terjadi bayangan pada lensa? Maka kita harus menggunakan sinar-sinar istimewa yang terjadi pada sebuah lensa cembung. Kita bisa mendatangkan sinar sejajar sumbu utama kepada lensa ini seperti yang sudah kita perhatikan tadi. Mari kita buat. Ya, seperti ini. Sinar yang datang sejajar sumbu utama maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, karena bayangan itu adalah merupakan perpotongan sinar-sinar bias, maka kita memerlukan minimal 2 sinar bias pada lensa ini. Nah, kita pergunakan satu lagi sinar istimewa pada lensanya. Nah, ketika sinar datang melewati titik pusat lensa titik O, maka sinar ini akan diteruskan ke sebelah kanan. Maka di sebelah kanan kita perhatikan di sini sudah ada perpotongan dari sinar-sinar bias dan titik ini merupakan tempat atau letak bayangan daripada benda B. Sehingga bayangannya adalah seperti ini. Ya, dia akan terbalik ya. Nanti kita perhatikan kenapa terbalik. Kemudian kita perhatikan di sini bagaimana ukurannya ya terhadap bendanya. Dan ini kita sebut sebagai B aksen, yaitu merupakan bayangan daripada benda B. Kemudian kita perhatikan persamaan untuk sebuah lensa cembung. Yang pertama adalah menentukan letak bayangan yang kita simbolkan dengan S aksen. Untuk menentukan letak bayangan, kita bisa pergunakan persamaan bahwa 1/F atau 1/fokus itu sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Yang kedua, menentukan perbesaran yang disimbolkan dengan M. Perbesaran yang dihasilkan oleh sebuah lensa cembung digunakan persamaan M sama dengan perbandingan S aksen dibagi S atau sama dengan perbandingan H aksen dibagikan dengan H. Kemudian menentukan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh sebuah lensa cembung. Kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada posisi bayangan atau S aksen dan sifat-sifat bayangan. Apabila S aksen atau bayangan berada di belakang lensa, seperti contoh yang sudah kita buat di sini, maka S aksennya itu bertanda positif. Nah, apabila S aksen bertanda positif, maka sifat yang pasti itu adalah nyata dan terbalik. Ini berpasangan ya.
nyata itu pasangannya adalah terbalik. Kemudian jika posisi bayangan atau S-aksen itu berada di depan lensa, ya, maka tanda S-aksen itu harus bertanda negatif. Kemudian untuk S-aksen yang bertanda negatif atau berada di depan lensa, sifat bayangan yang pasti itu adalah bersifat maya dan tegak. Ini merupakan pasangan kalau bayangan maya itu pasti tegak. Kemudian perbesarannya, ya, apakah diperbesar, diperkecil atau sama besar? Kita nanti bisa perhatikan dari nilai perbesarannya. Jika M-nya, ya, M lebih besar daripada 1, maka bayangannya itu adalah diperbesar, ya. Selanjutnya jika M lebih kecil daripada 1, maka bayangannya itu dikatakan diperkecil. Kemudian jika M-nya sama dengan 1, maka bayangannya sama besar dengan bendanya. Kita buat keterangan dari persamaan yang sudah kita buat di sini tadi, ya. F sama dengan titik fokus, di sini bertanda positif, ya. Untuk lensa cembung tadi sudah disebutkan merupakan lensa yang positif, artinya titik fokusnya adalah bertanda positif. Kemudian S itu merupakan jarak benda terhadap lensa. S aksen sama dengan jarak bayangan terhadap lensa. H sama dengan tinggi benda. H aksen sama dengan tinggi bayangan, dan M sama dengan perbesaran. Untuk lebih jelas mengenai lensa cembung, kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Sebuah benda dengan tinggi 12 cm berada pada jarak 60 cm dari lensa cembung dengan jarak fokus 40 cm. Tentukanlah bagian A letak bayangan, B perbesaran, C tinggi bayangan, D sifat-sifat bayangan. Kita buat penyelesaian dari soal ini. Diketahui dari soalnya H tinggi benda 12 cm, jarak bendanya S 60 cm, dan titik fokusnya bernilai positif 40 cm. Kita masuk pada pertanyaan bagian A, yaitu menentukan letak bayangan. Tadi persamaannya sudah ada kita buat sebelumnya, yaitu persamaan dari titik fokus, ya, 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah dengan 1 per jarak bayangan. Dari persamaan ini kita tentukan persamaan 1 per S aksen itu akan sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per S. Kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui, 1 per 40 dikurang 1 per 60 sama dengan 1 per 120. Sehingga S aksen itu akan sama dengan 120 cm. Kemudian bagian B menentukan perbesaran. Perbesaran M bisa kita gunakan perbandingan dari S aksen dibagikan dengan S. Maka kita masukkan harga S aksen 120 dibagi 60, maka perbesarannya sama dengan 2 kali. Bagian C menentukan tinggi bayangan. Kita pergunakan persamaan umum untuk menentukan perbesaran, ya. Karena perbesarannya sudah kita peroleh 2 kali, maka kita gunakan persamaan M itu sama dengan H aksen per H atau S aksen per S. Bisa juga kita gunakan perbandingan bayangan dengan benda, ya, dan tinggi bayangan terhadap tinggi bendanya. Sehingga dari persamaan ini H aksen akan sama dengan S aksen dikalikan dengan H dibagikan dengan S. Kita masukkan nilainya 120 dikali 12 dibagi dengan 60 akan sama dengan 24 cm. Sebenarnya dari nilai M sudah kita mendapatkan sebenarnya nilai daripada H aksen. Karena perbesarannya 2, maka tinggi bayangannya harus 2 kali semula, ya. 2 dikalikan dengan 12. Selanjutnya menentukan sifat-sifat bayangan. Nah, yang pertama sifatnya adalah S aksennya bertanda positif. Ya, bertanda positif berarti bersifat nyata. Dan pasangan bayangan yang sudah nyata itu adalah pasti terbalik. Kemudian sifat yang ketiga adalah diperbesar karena nilai M itu kita peroleh sama dengan 2 atau M lebih besar daripada 1. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya mengenai lensa cekung.
Lensa cekung ini adalah bersifat memancarkan atau menyebarkan sinar, sehingga disebut sebagai lensa divergen. Kita perhatikan bentuk sebuah lensa cekung, ya. Bagian tengahnya itu lebih tipis ya daripada bagian tepinya. Maka setiap sinar yang datang pada lensa ini itu akan dipancarkan, ya, dipancarkan atau disebarkan, tidak bertemu atau berpotongan pada suatu titik seperti pada lensa cembung. Kemudian sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Kita gambarkan dulu lensanya, titik fokusnya ya, dan titik sumbu utamanya P1 dan P2 di sini. Sinar istimewa yang pertama disebutkan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama, ya, sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Mari kita perhatikan seperti ini, ya. Sinar bias ini seolah-olah datang dari titik fokus di depan lensa ini. Kalau kita tarik garis, artinya garis lurusnya itu pasti melalui titik fokusnya. Seperti ini dia. Jadi sinar bias ini kalau diperhatikan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus di belakang lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Mari kita perhatikan. Seperti ini ya. Ini sinar datang ya seolah-olah menuju titik fokus yang berada di belakang lensa, maka sinar ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ya, ini seolah-olah menuju titik fokus ya, maka ini dibiaskan sejajar sumbu utama seperti ini. Kemudian sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa atau titik O tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Ini sama seperti sinar istimewa pada lensa cembung. Ketika sinar datang melewati titik pusat, maka sinar tersebut tidak akan dibiaskan tetapi hanya diteruskan saja seperti ini. Ya, ketika sinar datang melewati titik pusat lensa, maka sinar ini akan diteruskan atau tidak mengalami perubahan arah. Kemudian melukis bayangan pada sebuah lensa cekung. Kita gambarkan lensa cekungnya, kemudian kita misalkan kembali di sini ada sebuah benda, ya sebuah benda, tanda panahnya adalah ke atas seperti ini, dan ini merupakan benda yang kita simbolkan dengan B. Nah, untuk melukis bayangan pada sebuah lensa cekung, kita tetap mempergunakan dua minimal sinar istimewa yang ada pada lensa cekung. Kita gunakan sinar istimewa yang pertama ya, sinar yang datang sejajar sumbu utama itu akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, seperti ini dia. Kemudian kita gunakan satu lagi sinar istimewanya. Sinar yang datang ya menuju titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian kita perpanjang ke belakang ya seperti ini dia. Maka di sini ada perpotongan daripada perpanjangan sinar-sinar biasnya, maka titik ini adalah merupakan titik atau letak bayangan yang terjadi. Maka seperti ini dia. Ya, ini merupakan bayangan atau kita simbolkan dengan B aksen. Selanjutnya sifat-sifat bayangan yang terjadi pada lensa cekung. Ini selalu ya artinya tidak bisa berubah dari sifat-sifat yang berikut ini. Sifat yang pertama yang dihasilkan oleh sebuah lensa cekung yaitu bayangannya bersifat maya. Yang kedua, tadi pasangannya sudah jelas, pasangan maya itu adalah tegak. Dan yang ketiga, itu selalu atau pasti diperkecil. Artinya, sifat bayangan untuk lensa cekung itu selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian persamaan lensa cekung. Nah, persamaan untuk lensa cekung itu sama seperti pada persamaan untuk lensa cembung. Hanya saja tanda fokusnya untuk lensa cekung itu kita buat nanti bertanda negatif. Kemudian mengenai kuat lensa.
Nah, apa itu kuat lensa? Kuat lensa adalah kemampuan sebuah lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Artinya, apabila lensanya adalah lensa yang cembung, maka kuat lensanya adalah merupakan kemampuan lensa untuk mengumpulkan sinar. Sebaliknya, apabila lensanya adalah lensa cekung, maka kuat lensanya adalah kemampuan lensa untuk menyebarkan sinar. Yang berikutnya, bahwa kuat lensa ini adalah merupakan kebalikan dari titik fokus. Maka persamaan kuat lensa sebenarnya sudah bisa kita gunakan dari keterangan yang kedua ini, bahwa kuat lensa itu adalah merupakan kebalikan daripada titik fokus, sehingga secara matematis bisa kita tuliskan P itu kuat lensa ya, dari kata power sama dengan 1/F ya, dengan satuan dioptri atau disingkat dengan simbol D huruf kapital. Di mana F yang di persamaan ini itu harus bersatuan meter. Nah, apabila satuan fokus itu bersatuan sentimeter, maka kita bisa pergunakan menentukan kuat lensanya sama dengan 100 dibagikan dengan F. Ya, di mana F itu dalam satuan sentimeter. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang berikut ini yang berhubungan dengan lensa cekung dan kuat lensa. Sebuah benda di depan lensa cekung dengan kekuatan 50 dioptri. Jika jarak benda 6 cm, maka tentukanlah bagian A titik fokus, bagian B tinggi bayangan. Kita buat penyelesaiannya. Diketahui dari informasi soal, S jarak benda 6 cm dan kuat lensanya P itu sama dengan, nah tertulis di sini 50 dioptri. Tetapi karena ini adalah merupakan lensa cekung, maka titik fokusnya itu bertanda negatif, sehingga kuat lensanya juga akan bertanda negatif. Maka P kita tuliskan sama dengan negatif 50 dioptri. Kita masuk pada pertanyaan bagian A, yaitu menentukan titik fokus. Nah, dari kekuatan lensa P, kita bisa menentukan titik fokusnya. P akan sama dengan 100 dibagi F. Kenapa kita menggunakan 100/F? Karena satuan yang di sini yang ada adalah satuan sentimeter. Maka nilai F dari sini bisa kita cari menjadi 100/P. Akan sama dengan 100 per negatif 50. Maka titik fokus kita peroleh negatif 2 cm. Perlu diingat bahwa titik fokus untuk lensa cekung harus bertanda negatif. Bagian B menentukan letak bayangan. Tadi persamaannya sudah ada di lensa yang cembung, kita gunakan untuk lensa cekung ini. 1/fokus sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Dari sini kita bisa menentukan persamaan untuk 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang dengan 1/S. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dan yang sudah kita cari, akan sama dengan 1/-2 dikurang dengan 1/6, maka hasil dari pengurangan pecahan ini akan sama dengan negatif 2/3. Ini masih 1/S aksen, sehingga S aksen itu akan sama dengan negatif 3/2 atau sama dengan negatif 1,5 cm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.